Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Mengakhiri tahun liturgi minggu depan, di Timika ini sudah banyak gereja-gereja menghiasi dengan pohon Natal ya. Tapi gereja Katolik belum. Pastor punya kisah tentang masa tahun orientasi pastoral tahun 2010 setelah selesai studi S1 Filsafat di Fakultas Teologi Weda Bakti Sanata Dharma. Tahun 2010 diutus di paroki Kabar Gembira Kota Bumi, daerah Lampung, menjalani masa tahun orientasi pastoral. Salah satu bagian yang pastor senangi itu adalah kegiatan bersama anak muda Katolik, OMK. Kami dalam program itu membuat program Anjang Sana. Anjang Sana itu saling mengunjungi, silaturahmi ya. Dari stasi satu ke stasi yang lain sampai stasi yang jauh, perjalanan motor harus 2 jam, jalan berdebu karena di situ trayek untuk truk ya, truk pengangkut tebu pabrik gula. Nah, dalam suatu kali kesempatan menjelang persiapan turne Anjang Sana keliling antar OMK stasi, dari stasi pusat ke stasi yang jauh, pastor waktu itu mencoba mengecek sebagai seorang prater, memastikan bahwa teman-teman OMK itu memang sudah safety ya. Pastor berkata kepada teman-teman yang masih belum punya helm, pastor bertanya, mengapa tidak pakai helm? Begitu. Lalu mereka mengatakan, aman prater, karena di sana tidak ada polisi. Gitu. Itu alasan mereka tidak pakai helm, karena tidak ada polisi. Jadi dalam kesadaran itu, pastor harus jelaskan, bukan soal ada polisi atau tidak, tapi yang terpenting itu adalah kepalamu dan isi kepalamu itu terlindungi. Supaya kalau terjadi sesuatu, entah jatuh dari motor, entah terjadi tabrakan, kepalamu dan isi kepalamu itu masih aman. Jadi dalam kesadaran itu seringkali juga dalam hidup iman kita bisa merefleksikan tentang kewaspadaan, kesiapsiagaan dalam hidup kita sehari-hari. Apakah kita mengambil sebuah makna iman, lalu kemudian kita menggunakannya dengan baik atau tidak? Misalnya ketika kepada kita diajarkan supaya umat beriman bertumbuh menjadi umat beriman yang baik. Setelah beriman percaya kepada Allah, dia harus mengungkapkan iman. Setelah dia mengungkapkan iman dalam doa, liturgi, dan ibadatnya, dia harus mewujudkan iman, melakukan iman itu dalam hidup sehari-hari. Rasa-rasanya peringatan tentang bacaan hari ini, terutama Injil, mengajak kita untuk menyadari pentingnya setiap orang punya kewaspadaan, kesiapsiagaan, terutama dalam menghadapi kedatangan Tuhan. Karena orang tidak pernah tahu kapan saatnya itu tiba. Kita juga dalam hidup selalu diingatkan supaya menjaga diri dengan baik. Dalam hidup sehari-hari kita diingatkan supaya kita punya waktu istirahat yang cukup, supaya makan yang cukup dan sehat, supaya kita punya pola olahraga yang baik. Karena apa, kadangkala ketika kita sudah menjaga pun, kadang tiba-tiba ada serangan jantung mendadak. Orang tidak tahu kapan waktu dan saatnya. Itu dalam hidup sehari-hari. Maka melalui bacaan-bacaan hari ini, kita mendengar perkataan Tuhan Yesus sekali lagi yang menggambarkan tentang akhir zaman.
bahwa akhir zaman itu pasti akan terjadi. Sebuah perubahan besar akan terjadi, di mana juga muncul penderitaan, tetapi diingatkan kepada kita ada harapan yang pasti. Maka kalau merenungkan apa yang kita dengar dalam bacaan hari ini, pertama kita diajak untuk menyadari, untuk menghadapi kegelapan dunia ini dengan iman yang teguh. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita memiliki sekali lagi kewaspadaan, kesiapsediaan, kesadaran penuh untuk menghadapi kedatangan Tuhan. Lalu yang ketiga, kita diajak menyadari bahwa kita ini punya harapan yang tidak pernah pudar, yaitu janji Tuhan yang terus setia kepada kita. Maka mari kita mendalami apa yang menjadi ajakan Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus dalam gambaran pertama jelas menggambarkan situasi tentang akhir zaman yang penuh dengan kegelapan, bencana alam, sebagai sebuah tanda-tanda akhir zaman itu. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan bercahaya, bintang-bintang akan jatuh dari langit. Dan ini tentu adalah gambaran-gambaran yang sangat dramatis tentang penderitaan, tentang kesulitan dalam hidup kita. Kita sendiri membayangkan bahwa gambaran itu mengingatkan kepada kita, dunia ini tidak mudah untuk kita jalani. Ada masa-masa sulit, ada masa-masa kegelapan yang harus kita hadapi, entah secara pribadi, entah dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Namun dalam situasi gelap itu, kita diajak sekali lagi tetap punya keteguhan dalam iman. Karena iman kita sekali lagi adalah terang yang tak akan pernah padam, bahkan ketika segala sesuatu seolah-olah gelap dan tanpa harapan. Maka kita bertanya kembali, apakah iman kita selama ini sudah tumbuh dengan baik? Kita punya gambaran tentang sebuah ilustrasi. Ketika di tengah laut ada kapal besar, lalu badai di situ terjadi. Sekali lagi nahkoda hanya mengandalkan pada bantuan bintang di langit dan juga bantuan kompas. Maka kita diingatkan dalam hidup iman, apakah kita sudah menjadikan Tuhan itu sebagai petunjuk dalam hidup kita? Apakah Tuhan sungguh sudah menjadi arah kemana kita melangkah dalam hidup setiap hari? Bagian kedua, kita bisa merenungkan tentang pentingnya kewaspadaan, supaya punya sikap kewaspadaan, kesiapsiagaan dalam menyambut kedatangan Tuhan. Ketika zaman SMP dan SMA, Prater suka dengan pesan singkat dari Bang Napi. Bang Napi itu kalau di RCTI, itu kira-kira dia penutup setelah berita-berita, ya, berita tentang kriminal segala macam. Lalu dia di akhir berita itu menyampaikan pesan, ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Itu pesan Bang Napi. Pater tidak tahu sekarang di RCTI ada atau tidak, ya. Masih nonton RCTI atau sudah ganti Netflix? Sudah enggak ada lihat RCTI lagi, ya. Sudah scroll HP, jadi tidak pernah lihat berita lagi. Itu pesan yang unik bagi hidup kita, karena bagaimanapun situasi tidak menguntungkan itu bisa terjadi kapan saja. Gambaran tentang harus memakai helm, bahkan ketika orang naik mobil harus pakai seat belt, itu tanda-tanda. Kita diajak dalam hidup iman pun sadar, kita sudah punya perlengkapan rohani, ketopong keselamatan itu. Tetapi sekali lagi, apakah kita pernah menggunakannya dengan baik? Ataukah kita membiarkan ajakan memakai ketopong keselamatan, perisai keselamatan itu sudah kita kembangkan dengan baik atau tidak? Bagaimana cara kita berdoa,
cara kita mendengarkan sabda Tuhan, membaca dan merenungkannya, sampai pada melakukannya. Apakah kita sungguh mencintai Tuhan? Apakah hadir kita di sini juga menyatakan kehadiran penuh mencintai Tuhan dalam Ekaristi? Maka kalau kita sungguh-sungguh menggunakan ketopong keselamatan itu dalam hidup kita melalui doa, sabda dan Ekaristi, maka menjadi sadar itulah tangan Tuhan yang selalu menuntun kita seperti kita saat kecil dituntun oleh Bapak kita melewati kuburan misalnya. Walaupun gelap, tapi ketika kita memegang tangan Bapak kita melewati tempat gelap kuburan itu, kita tetap percaya kita akan aman karena Bapa ada bersama dengan saya. Dan itulah Allah yang harus kita sadari dalam hidup sehari-hari. Allah tangannya terus menggenggam kita supaya kita dalam kesiapsiagaan, kewaspadaan itu tetap tak tergoyahkan. Bagian ketiga tentang harapan yang tak pernah pudar, tentang janji Tuhan yang setia, kita diingatkan sekali lagi bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Maka janji Tuhan sekali lagi menjadi sumber pengharapan kita, keteguhan kita untuk melangkah dengan mantap, untuk dapat mengasihi sesama kita, dan kita juga mengasihi Tuhan yang takkan pernah meninggalkan kita. Maka ketika merenungkan tentang pergumulan hidup iman dan panggilan, karena seorang imam pun seperti Pater juga mengalami goncangan kadang ya, maka Pater selalu menyanyikan salah satu lagu yang bagi Pater sangat mendalam. Lagunya ini pasti Bapak Ibu kenal ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Maka mari kita melangkah dalam hidup iman kita, sekali lagi supaya hidup iman kita bertumbuh kepada Tuhan, supaya kita menyadari terang telah datang menghalau kegelapan dan menuntun kita kepada kehidupan kekal. Iman kita harus kita teguhkan kepada Kristus. Maka mari kita harus berdoa setiap hari supaya Tuhan memberikan kekuatan untuk terus hidup dalam diri kita, iman yang teguh, kesiapsediaan, kesiapsiagaan, dan harapan yang penuh dengan janjinya yang pasti. Satu puisi, puntir, pantun untuk kita semua ya. Burung undan, burung pelikan, terbang jauh masuk ke dalam hutan. Kehidupan kita mungkin penuh dengan tantangan, tetapi janji Tuhan pasti membawa kita pada kemenangan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.